Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Saat sorak-sorai memekakkan telinga bergema di Akademi Spiritual Surga Utara, wajah semua siswa memerah karena kegembiraan saat mereka melihat siluet di langit. Hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak terlukiskan. Selama periode ini, mereka terus-menerus hidup dalam kegelisahan di bawah ancaman klan Vien. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa seluruh situasi akan berbalik pada saat kritis seperti itu? Black Corps Sky Monarch yang tak terkalahkan di mata mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan kakak senior mereka, yang menghapusnya dengan jentikan jari. Semua orang merasakan darah mereka mendidih. Lagi pula, bukankah mereka berkultivasi agar bisa melindungi orang-orang yang dekat dengan mereka? Bukankah itu agar mereka bisa menonjol di saat yang genting dan menerima rasa hormat semua orang? Lihat itu, bukankah aku sudah memberitahu kalian semua bahwa selama kakak senior Mu Chen ada di sini, Raja Langit Hitam Mayat akan selesai? Suner memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan memandang anggota asosiasi Dewi Luo dengan bangga. Kakak Suner benar-benar memiliki pandangan ke depan, semua orang masih merasa tidak berdaya, meskipun kepercayaan dirinya beberapa saat yang lalu. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol mereka. Haha, aku akan melihat siapa yang berani bersaing dengan asosiasi Dewi Luo kita di masa depan. Siswa lain dari Akademi Spiritual Surga Utara memandang dengan kecemburuan yang membara di mata mereka. Setelah pertempuran ini, Asosiasi Dewi Luo tidak diragukan lagi akan menjadi asosiasi teratas di akademi, dan itu tidak akan berubah, tidak peduli berapa tahun berlalu. Itu karena, bahkan jika mereka lulus dan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, mereka mungkin bisa menakuti semua orang jika mereka mengatakan bahwa kekuatan asal mereka didirikan oleh Mu Chen, dan yang terakhir adalah kakak kelas mereka. Beberapa dengan pemikiran yang cermat bahkan berpikir untuk menemukan kesempatan untuk bergabung dengan asosiasi Dewi Luo setelah seluruh masalah ini mereda. Orang itu, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Wen Qingxuan pulih dari keterkejutan mereka dan bertukar pandang dengan senyum masam. Itu karena Mu Chen telah melampaui pemahaman mereka. Pada saat ini, mereka masih mengejar jalan mereka ke alam penguasa surgawi, dan mereka menyadari bahwa Mu Chen telah melampaui jangkauan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menutup celah ini. Saat itu, kenapa aku tidak melihat bahwa orang ini bisa menjadi begitu kuat? Li Xuantong menghela nafas saat dia menoleh ke sosok cantik di langit dengan tatapan redup. Saat itu, tidak ada yang memperkirakan bahwa Mu Chen bisa mencapai ketinggian seperti itu selain Luo Li. Sementara semua orang berpikir bahwa dia menemukan batu biasa-biasa saja di antara pasir, dia sangat yakin bahwa batu yang dia temukan akan bersinar lebih terang daripada berlian manapun. Menepuk bahu Li Xuantong, Shen Changsheng menatapnya dengan simpati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini selalu menyukai Luo Li, tapi sayang sekali sekarang, karena dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Wen Qingxuan juga menghela nafas. Dia selalu merasa bahwa Mu Chen tidak cocok dengan Luo Li di masa lalu. Tetapi pada saat ini, dia harus mengakui bahwa pemuda yang mereka lawan selama turnamen Akademi Spiritual Besar ini telah tumbuh melampaui jangkauan mereka. Dia bukan lagi pemuda seperti saat itu, dia sekarang berdiri di puncak dunia 1000 besar. Naga Laut Utara dan Din Tai Chang turun dari langit. Dengan kematian Raja Langit Mayat Hitam, bencana iblis tidak lagi menjadi ancaman. Itu juga berarti bahwa bencana yang dihadapi Akademi Spiritual Surga Utara mereka akan menghilang. Oleh karena itu, senyum merayap di wajah mereka. 4 dekan lain dari Akademi Spiritual lainnya juga datang untuk memberi selamat kepada mereka. Pada saat yang sama, mata mereka berkedip iri, karena mereka tahu bahwa dengan alumni dari Akademi Spiritual Surga Utara, Akademi Spiritual Surga Utara pasti akan tumbuh lebih kuat. Dan ketenaran mereka bahkan akan bergema di seluruh dunia 1000 besar. Mungkin di masa depan, Akademi Spiritual Surga Utara akan mengambil posisi kepemimpinan di antara 5 akademi spiritual besar. Kesuraman di wilayah ini juga telah menghilang dan digantikan dengan sorak-sorai. Saat Mu Chen menyapu lengan bajunya di langit, dia menghapus untaian terakhir aura iblis dan melihat tangannya sendiri. Jelas, bahkan dia terkejut dengan betapa kuatnya dia.
Lagi pula, bahkan jika dia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum dia pergi ke pengasingan, dia hanya bisa melawan Mahatian ke level yang sama. Tapi sekarang, bahkan jika Mahatian mengandalkan Yin yang Maha Labu, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Mu Chen. Meskipun Mu Chen belum meninggalkan namanya di papan cakrawala, dia bisa mengendalikan seutas energi dunia. Meskipun merupakan untaian kecil, itu telah jauh melebihi penguasa surgawi tahap akhir. 5 tahun terakhir tidak sia-sia. Mu Chen bergumam sambil berbalik dan turun di depan Luo Li. Pada saat ini, Luo Li menatapnya, tercengang. Dia belum pulih dari keterkejutannya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Mu Chen. Kembali, Mu Chen tersenyum sambil melambaikan tangannya di depan matanya. Saat mata Luo Li berdesir, dia memutar matanya ke arah Mu Chen. Namun, dia tidak tahu bahwa pandangannya yang santai ini bisa membuat siapapun mabuk. Bukankah aku tangguh? Mu Chen tersenyum. Dia menjadi sedikit puas diri. Hanya di hadapan kekasihnya, dia bisa mengungkapkan sisi dirinya yang seperti itu. Baiklah, kamu yang terbaik. Luo Li hanya menganggapnya lucu dan menjengkelkan pada saat yang sama saat dia menganggukkan kepalanya. Mu Chen, kamu sekarang tangguh. Dengan suara heran, Lin Jing melompat keluar dan menatap Mu Chen sebelum cemberut bibirnya. Kupikir aku sudah berhasil menarik jarak kita lebih dekat, tapi kamu malah membuangku lebih jauh. Xiao Xiao juga datang dan menatap Mu Chen dengan mata menyihir. Kamu sudah berhasil? Dia tahu alasan mengapa Mu Chen hilang selama 5 tahun terakhir. Meregangkan pinggangnya, mata dalam Mu Chen melihat ke angkasa. Masih sedikit lagi. Dia masih belum meninggalkan namanya di papan cakrawala. Namun, dia sudah samar-samar bisa merasakan keberadaannya. Saat mereka berempat berbincang, Mu Chen turun dari langit bersama mereka dan mereka datang ke hadapan Din Tai Chang dan Naga Laut Utara. Melihat dua wajah yang dikenalnya, Mu Chen juga merasakan gejolak di hatinya. Saat itu, ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih seorang pemuda yang baru saja melangkah ke alam berdaulat, tapi sekarang, dia sudah berdiri di puncak dunia 1000 besar. Siswa ini, Mu Chen, menyapa Dekan dan Naga Laut Utara Senior. Mu Chen menangkupkan kedua tangannya. Meskipun kekuatannya telah melampaui dua sebelumnya, Mu Chen masih menghormati Din Tai Chang dan Naga Laut Utara. Bagaimanapun, keduanya telah merawatnya dengan baik ketika dia berada di akademi. Terutama Naga Laut Utara, yang telah mengajarinya fisik Dewa Petir. Itu adalah sesuatu yang sangat membantunya di masa lalu. Melihat sikap sederhana Mu Chen, Din Tai Chang dan Naga Laut Utara merasa bersyukur. Pemuda itu saat itu tidak menjadi sombong karena prestasinya, tetapi dia tetap menjaga kerendahan hatinya. Pada saat ini, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan Ye Qingling datang dan juga bersukacita tentang reuni mereka. Kakak Mu Chen, Suner muncul di hadapan Mu Chen dan tersenyum. Suner kecil, melihat Suner, Mu Chen mau tak mau mengenang masa lalu. Saat itu, ketika dia tiba di Akademi Spiritual Surga Utara, dia bertemu dengan seorang gadis kecil dengan kuncir kuda, yang wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Dan sekarang, gadis kecil itu sudah dewasa, aku tidak kecil lagi. Merentangkan tangannya, Mu Chen membelai rambut Suner seperti yang dia lakukan di masa lalu, yang membuat rambut Suner berantakan saat dia menatapnya dengan getir. Setelah mengobrol dengan Suner, Mu Chen melihat Tang Qianer, yang wajahnya tersenyum. Rambut panjang yang terakhir terpelihara dengan baik. Dia tidak lagi memiliki kesenangan di masa lalu dan telah tumbuh dewasa sekarang. Ini semua berkat kakak Qianer karena telah menghancurkan jimat itu, saya bisa merasakan simpul spasial dan bergegas ke sini tepat waktu. Mu Chen tersenyum. Tang Qianer tersenyum saat dia melihat Mu Chen dan Luo Li, yang berdiri bersama. Keduanya mempesona dan mereka menarik semua perhatian. Kali ini, itu semua berkatmu. Jika tidak, Akademi Spiritual Myriad Phoenix kami tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Tang Qianer dengan lembut menghela nafas dengan kesedihan. Akademi Spiritual Myriad Phoenix memiliki beberapa korban di antara murid-murid mereka ketika mereka pergi ke benua surga utara. Mu Chen hanya bisa dengan lembut menepuk bahunya sebagai bentuk kenyamanan. Kakak Mu Chen, apakah kamu akan pergi sekarang? Suner menyela. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Merasakan keengganan di mata semua orang,
Mu Chen tersenyum sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Akademi Spiritual Surga Utara, di tempat ini yang dipenuhi dengan kenangan masa lalunya. Aku akan tinggal di benua surga utara selama beberapa hari dan menyelesaikan bencana iblis di dunia seribu besar sepenuhnya. Mendengar kata-kata Mu Chen, sorakan memekakan telinga meledak dari Akademi Spiritual Surga Utara. Melihat ini, Mu Chen tersenyum sambil memegang tangan dingin dan melihat ke angkasa. Dia tahu bahwa ini adalah saat terakhir kedamaian baginya sebelum pertempuran terakhir dimulai. Seiring dengan jatuhnya Black Corps Sky Monarch, bencana yang melanda benua surga utara menghilang dan kedamaian kembali sekali lagi. Namun, tanda yang tertinggal di tanah membutuhkan waktu untuk pulih. Selama 2 hari berikutnya, Mu Chen membawa Luo Li, Lin Jing, dan Xiao Xiao ke seluruh dunia seribu besar dan mereka memadamkan malapetaka yang terjadi di sekitar. Seiring dengan bantuan Mu Chen, bencana tidak lagi menjadi ancaman, dan di jalan mereka, bencana iblis dengan cepat ditekan dan tidak dapat menyebabkan keributan apapun. Di bawah efisiensi ini, ketenangan kembali ke dunia seribu besar hanya dalam 2 hari. Benua Surga Utara, Akademi Spiritual Surga Utara. Melalui pertempuran, Akademi Spiritual Surga Utara berada dalam keadaan yang mengerikan, tetapi banyak hal yang menunggu untuk dilakukan. Meskipun akademi dihancurkan, itu beruntung karena tidak banyak korban di antara para siswa. Oleh karena itu, suasana di seluruh akademi tinggi, terutama dengan Mu Chen di sekitarnya. Dia membangkitkan moral dan pengakuan semua orang untuk Akademi Spiritual Surga Utara mencapai puncaknya. Di gunung yang terletak di belakang asosiasi Dewi Luo, Mu Chen dan Luo Li berjalan-jalan sebelum mereka berdiri di titik tertinggi, melihat ke markas besar asosiasi Dewi Luo, melihat para siswa sibuk membangun asrama dan rumah. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara ramai dengan vitalitas. Beberapa siswa juga memperhatikan siluet Mu Chen dan Luo Li dan mereka mengarahkan pandangan mereka dengan iri saat mereka berdua mempesona di bawah matahari. Aku ingat saat itu, kami membangun asosiasi Dewi Luo di sini. Mu Chen melihat ke danau dengan senyum kenangan di bibirnya. Saat itu, dia sombong dan bertemu banyak teman dan lawan di akademi ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia telah kehilangan beberapa dari mereka dan mereka menjadi pejalan kaki dalam hidupnya. Tapi untungnya, gadis yang berdiri di sampingnya tidak berubah. Wajah halus Luo Li berkedip dengan kilau seperti batu giok dan memiliki senyum lembut. Pada saat itu, mereka menyatukan siswa baru dan membentuk asosiasi Dewi Luo. Mereka bekerja keras dan membangun pijakan di Akademi Spiritual Surga Utara. Sekarang mereka memikirkannya, mereka dipenuhi dengan berkah untuk kenangan itu. Luo Li melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang sedang dibangun dan dia tiba-tiba tersenyum. Saya mendengar bahwa 5 akademi spiritual besar akan bergabung bersama, dan mereka ingin Anda menamainya. Oh, Mu Chen agak terkejut saat dia menganggukkan kepalanya. Ini bukan masalah kecil. Di dunia seribu besar, akademi meningkat dan beberapa dari mereka memiliki yayasan yang bahkan melampaui 5 akademi spiritual besar. Jadi dengan menggabungkan, mereka mungkin bisa mengguncang seluruh dunia seribu besar. Adapun nama, Mu Chen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum. Akademi Cakrawala, kalau begitu. Dengan menggunakan nama Dewan Cakrawala, dia berharap ada seseorang dari Akademi Cakrawala yang meninggalkan kuas mereka di Dewan Cakrawala di masa depan. Akademi Cakrawala, Luo Li dengan lembut bergumam sebelum dia tersenyum. Tidak buruk, kedengarannya cukup perkasa. Tetapi jika 5 akademi spiritual besar digabungkan, turnamen akademi spiritual besar tidak akan ada lagi di masa depan. Luo Li berhenti, duduk di rerumputan dan berbicara dengan enggan. Dia ingat bagaimana dia dan Mu Chen bertarung bersama dan mengalahkan semua musuh mereka saat itu. Mu Chen juga duduk dan merentangkan tangannya, memeluk pinggang rampingnya. Dengan lengannya di dekat gaunnya, dia mengencangkan cengkeramannya, menguraikan lekuk tubuhnya yang mengesankan. Merasakan tindakan Mu Chen, Luo Li mengangkat pupilnya dan memelototinya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan ketakutan di bawah tatapannya, tetapi Mu Chen telah menebalkan wajahnya dan mengabaikannya. Dia terkekeh sebelum menariknya ke pelukannya. Wajahmu sangat tebal. Luo Li dengan lembut mencubit pinggang Mu Chen sebelum dia menyandarkan kepalanya di bahu Mu Chen. Pada saat itu, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks. Saat mereka berdua saling mengandalkan,
Luoli menatap Mu Chen. Mu Chen, bisakah kita mengalahkan Raja Jahat Surgawi kali ini? Mengerucutkan bibirnya, Mu Chen ragu-ragu sebentar sebelum dia menjawab. Sebelum Raja Jahat Surgawi menunjukkan dirinya, tidak ada dari kita yang bisa memprediksi seberapa kuat dia nantinya. Jadi aku tidak yakin kita bisa mengalahkannya, bahkan dengan Kaisar Api, leluhur bela diri, dan aku. Alisnya terkunci rapat. Meskipun dia menunjukkan kepercayaan diri di depan orang luar, dia hanya menunjukkan pikiran terdalamnya ketika dia bersama Luoli. Itu karena Raja Jahat bermata 9 terlalu dalam dan tak terduga. Mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi Luoli berubah serius. Melihat alis terkunci Mu Chen, dia merasa sedikit sakit hati. Dia tahu berapa banyak tekanan yang ditanggung Mu Chen. Mu Chen, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Luoli dengan lembut mengangkat alis Mu Chen. Anda masih ingat, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan dan melindungi saya dari semua badai dan hujan, dan saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa sebenarnya pada waktu itu, kamu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di hatiku. Tatapan Luoli lembut sampai-sampai tatapannya bisa memabukkan siapapun yang memandangnya. Menatap Mu Chen, wajahnya memerah dan suaranya yang lembut terluka seperti gumaman. Mu Chen, saya benar-benar beruntung, telah bertemu Anda di jalan spiritual saat itu. Suara lembutnya terdengar dan Mu Chen menundukkan kepalanya untuk melihat wajahnya yang memerah dan merasakan pukulan di hatinya. Melihat gadis ini, dia merasa emosinya sedang kacau. Dia perlahan memasukkan lebih banyak kekuatan ke tangannya yang memeluk pinggang Luoli. Merasakan mata menyala-nyala Mu Chen, Luoli merasa sedikit gelisah dan mengedipkan matanya. Luoli, saya juga beruntung telah menyelamatkan Anda. Kembali di jalan spiritual, saat ia berbicara, Mu Chen tidak bisa menahan emosi melonjak di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil bibir merah itu ke dalam bibirnya. Ketika kedua bibir itu menyatu, mereka berkobar dengan kehangatan. Sosok mungil Luoli tergeletak di rerumputan dan Mu Chen menyandarkan dirinya ke tanah, menatap wajahnya yang panik. Tangannya mendorong dada Mu Chen saat dia menggigit bibirnya dan menghindari matanya. Mu Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Dia bisa melihat nyala api di mata Mu Chen. Saat Mu Chen menyeringai, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual berubah menjadi kabut tebal yang menyebar dan mengisolasi seluruh wilayah ini. Yah, kamu ingin memberiku hadiah? Melihat niat Mu Chen, Luoli segera menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku. Mu Chen tersenyum sambil menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah itu lagi. Lidah mereka berjuang untuk waktu yang lama sebelum Mu Chen memisahkan diri dan napas mereka menjadi berat. Menggigit bibirnya, pupil mata Luoli yang jernih menjadi penuh dengan emosi yang padat saat ini. Menatap Mu Chen, dia bisa merasakan api berkobar di mata pihak lain. Jadi dia menunjukkan senyum lembut. Senyumnya saat ini membuatnya tampak mekar, membuat Mu Chen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luoli akan memiliki sisi yang begitu menawan. Mu Chen, kamu benar-benar menginginkan hadiah. Suara Luoli bergema dengan godaan. Dia juga telah meletakkan semua bebannya saat ini. Dia bisa merasakan emosi Mu Chen, dan dia tidak menentangnya saat jantungnya mulai berdetak. Merasakan panas di hidungnya, Mu Chen mengangguk. Lalu, apakah kamu ingin menjadi kesatriaku selamanya, permaisuriku? Mu Chen memegang tangan Luoli dan mencium punggungnya. Karena itu yang terjadi, Luoli tersenyum sebelum dia tiba-tiba mendorong pinggangnya ke depan dan mereka berdua berguling. Tapi kali ini, Luoli yang berada di atas Mu Chen. Dia menatapnya seperti seorang permaisuri. Setelah itu, dia dengan bangga berkata, maka permaisuri ingin menjadi yang teratas. Saat dia mengangkat leher mutiaranya, dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Setelah itu, dia mulai melepas pakaiannya dengan wajah memerah. Saat pakaiannya jatuh, dia mengungkapkan sosoknya yang sempurna dengan matahari bersinar turun. Sosoknya berkilauan sampai-sampai ruang pun tampak berhenti di bawah sosoknya yang besar. Akhirnya, rasa panas di hidungnya akhirnya berubah menjadi 2 garis darah yang mengalir ke bawah. Mu Chen, ini adalah hadiahku untukmu. Gadis itu tersenyum saat dia perlahan turun. Pada saat itu, angin musim semi bertiup dengan rintihan yang bergema dari kabut spiritual saat kedua sosok itu bersatu.
Tubuh Luoli dipenuhi keringat saat dia berbaring di tubuh Mu Chen, memancarkan pesona yang tak terbayangkan dengan bulu matanya yang berkedip. Melihat gadis dalam pelukannya, Mu Chen membelai punggungnya dan merasakan kulitnya yang lembut, merasakan bagaimana dia menempel padanya dan merasakan perasaan lembut di hatinya. Luoli mengedipkan matanya dan dengan malu-malu menatap Mu Chen. Kamu telur yang buruk, kami memiliki kesepakatan untuk menunggu sampai setelah pernikahan kami. Luoli menggigit bibirnya dan tidak bisa menahan untuk mencubit Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sambil memeluk gadis itu di dadanya lebih erat. Luoli juga membenamkan wajahnya ke dadanya saat dia membelai perutnya dan dengan lembut menatap Mu Chen sebelum dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu menginginkan anak laki-laki atau perempuan? Pertanyaannya membuat Mu Chen tertegun sebentar sebelum dia tersenyum. Seorang gadis karena dia akan tumbuh menjadi secantik ibunya. Bibir Luoli terangkat saat dia memeluk leher Mu Chen. Lalu, apa yang harus kita panggil putri kita? Setelah merenungkan sebentar, Mu Chen juga tertarik saat dia menyarankan, kami akan menyarankan satu kata. Namaku Chen, kecil seperti debu. Saya percaya bahwa saat itu, orang tua saya ingin saya menjadi biasa-biasa saja dan menjalani kehidupan yang damai. Mu Chen tersenyum sambil dengan lembut membelai perut Luoli, tapi untuk putriku, Mu Chen, aku berharap dia bisa menjadi makhluk halus yang tinggi di awan. Jadi saya akan berkontribusi Yun. Petik 2. Sambil tersenyum, Luoli menoleh dan berkata, saya harap kegelapan bisa pergi dengan cahaya bersinar sekali lagi di dunia seribu besar. Jadi jika kita memiliki anak perempuan, saya akan memberikan si atas namanya. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, karena itu masalahnya. Maka jika kita punya anak perempuan, kita akan memanggilnya Mu Yunxi. Jika itu anak laki-laki, kita bisa menamainya dengan santai seperti Mutu, atau Musi. Sejak kapan ada orang sepertimu yang bias pada laki-laki? Luoli tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Mu Chen. Tapi Mu Yunxi adalah nama yang cukup bagus. Luoli menggigit bibirnya dengan harapan dalam tatapannya saat masa depan itu menariknya. Melihat Luoli, kelembutan di hati Mu Chen tumbuh saat dia mengepalkan tangannya. Seberapa bagus itu dilihat, masa depan benar-benar dipenuhi dengan harapan. Tetapi jika Raja Jahat Surgawi itu ingin menghancurkan segalanya, maka Mata Mu Chen tiba-tiba diganti dengan keganasan. Kalau begitu aku hanya bisa menghapus Raja Jahat Surgawi itu. Dengan pemikiran ini di benaknya, dua sosok di makam sunyi utara bergerak saat mereka perlahan membuka mata. ketika mereka membuka mata mereka, cahaya spiritual yang tak terbatas mekar yang menyelimuti seluruh makam sunyi utara. Di jalur pancaran spiritual itu, dua sosok kuno bisa terlihat samar-samar yang dipenuhi dengan misteri tak terbatas dan aura kuno. Salah satunya adalah sosok memancar yang meresap dengan cahaya tak terbatas. Adapun yang lain, itu dipenuhi dengan energi spiritual tak terbatas yang sepertinya tidak akan pernah habis. Kedua sosok itu adalah tubuh cahaya tak berujung dan tubuh Sagero Agung. Setelah beberapa tahun berkultivasi, dua benda surgawi primal akhirnya dikultivasikan. Pada saat ini, Mu Chen, yang berada di Akademi Spiritual Surga Utara, juga merasakannya dan dia merasa sangat lega. Akhirnya, selesai, tepat ketika Mu Chen tenggelam dalam penyelesaian ini, matanya tiba-tiba menyipit dan dia tiba-tiba melihat ke arah wilayah iblis di luar dunia seribu besar. Mu Chen, ada apa? Luoli adalah orang pertama yang merasakan perubahan pada Mu Chen. Raja Jahat Surgawi telah muncul. Suara Mu Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat yang sama, di kota besar yang berdiri di belakang garis depan dunia seribu besar, Kaisar Api dan leluhur bela diri perlahan membuka mata mereka pada saat ini. Mata mereka berkedip-kedip dengan api dan energi spiritual yang tak terbatas. Saat mereka bertukar pandang, niat membunuh yang meresap berkedip di mata mereka. Niat membunuh itu menyelimuti seluruh kota dan wajah semua orang berubah. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri. 4 gundik dari wilayah api tak berujung dan alam bela diri, Xiao Suner, Cailin, Ying Huan-Huan, dan Ling Qingzu muncul di belakang Kaisar Api dan leluhur bela diri pada saat ini. Ada yang salah. Mereka bertanya. Kaisar Api dan leluhur bela diri memasang ekspresi serius saat suara mereka bergema ke telinga semua orang di kota.
Raja jahat surgawi telah muncul. Keluarkan perintah. Naik ke siaga tertinggi dan garis depan harus menghentikan serangan mereka. Petik 2. Suara mereka menyebabkan hati banyak orang bergetar karena marah, takut, dan lega. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada berita dari Raja Jahat Surgawi. Meskipun dia menghilang, ketakutan yang dia ciptakan menyelimuti hati semua orang di dunia 1000 besar. Maka dengan kemunculannya, mereka merasa lega dari rasa takut di hati mereka. Setidaknya mereka tidak lagi harus khawatir tentang turunnya Raja Jahat Surgawi yang tiba-tiba. Paling-paling, itu hanya akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Kaisar Api dan leluhur bela diri melihat ke angkasa dengan mata mereka menembus semua penghalang dan melihat ke ujung kegelapan. Ada aura iblis tak terbatas yang telah berubah menjadi awan bergulir. Sosok berjubah putih berdiri di atas awan hitam, tampak seperti seorang sarjana dengan kebajikan yang memancar di sekelilingnya. Ada 3 mata terbuka di dahinya dan mereka berkedip-kedip dengan kilatan jahat. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum sambil bertukar pandang dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Saat ketiga tatapan mereka bersentuhan, ruang berfluktuasi dengan tekanan luar biasa yang menyelimuti radius 1.000.000 mil. Tuan-tuan, sudah lama sekali, suara Raja Jahat Surgawi bergema saat dia dengan lembut mengetukkan jarinya pada mereka berdua. Hari kedatanganku akan menjadi kehancuran dunia 1000 besarmu. Ketika dia mengacungkan tangannya, kegelapan juga menghalangi indera Kaisar Api dan leluhur bela diri. Sinar spiritual di mata Kaisar Api dan leluhur bela diri menghilang saat mereka dengan dingin melihat ke dalam kehampaan. Raja Jahat Surgawi akan tiba di hari lain. Mendengar kata-kata Kaisar Api dan leluhur bela diri, wajah keempat gundik itu juga berubah muram. Hari ini, akhirnya datang. Di mana Mu Chen? Xiao Suner bertanya dengan alis terkunci. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Api dan leluhur bela diri menunjukkan senyum puas. Dia tidak mengecewakan semua orang. Beberapa saat yang lalu, mereka bisa merasakan fluktuasi lengkap yang terbentuk di dunia 1000 besar, mereka milik Mu Chen. Wajah keempat nyonya itu mengendur. Jika Mu Chen berhasil, maka dunia 1000 besar mereka mungkin tidak sepenuhnya tanpa harapan. Sekarang, mari kita coba dan lihat seberapa kuat Raja Jahat bermata 9 berada di puncaknya. Kaisar Api dan leluhur bela diri mengangkat kepala mereka. Tidak ada rasa takut, sebaliknya, bahkan ada sedikit harapan. Di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Luo Li. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Besok adalah ketika nasib dunia 1000 besar akan ditentukan. Dengan ekspresi muram, Luo Li dengan lembut menganggukkan kepalanya. Saat Mu Chen melambaikan lengan bajunya, kabut spiritual berangsur-angsur menghilang. Dia memegang Luo Li dan dengan lembut naik ke langit. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, para siswa tampaknya telah merasakan sesuatu. Jadi mereka mengangkat kepala dan membungkuk dengan suara mereka yang menggelegar. Kami berharap kakak senior kembali dengan kemenangan. Di sudut lain, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, Tang Qianer, dan yang lainnya juga melihat sosok Mu Chen sebelum menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Mu Chen, kami akan menunggu di sini dengan alkohol yang disiapkan untuk kepulanganmu. Mereka tahu bahwa kepergian Mu Chen kali ini adalah untuk memperjuangkan dunia 1000 besar. Ketika Mu Chen mendengar suara-suara itu, dia tersenyum dan menoleh ke Luo Li, untukmu, dan untuk gadis kecil itu di masa depan, Mu Yunxi. Aku tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Di lokasi di mana kedua faksi bertarung, tanahnya rusak dengan langit yang gelap. Itu sangat banyak sehingga bahkan ruang tidak stabil. Kadang-kadang akan ada retakan yang menyebar. Dalam setengah tahun, kedua belah pihak telah menggunakan lokasi ini sebagai medan perang, dan kedua belah pihak menderita pengorbanan besar. Sedemikian rupa sehingga tanah diwarnai merah, untuk menyatakan kebrutalannya. Karena benua ini adalah medan perang penting antara dunia 1000 besar dan klan Fin, benua ini dikenal sebagai benua setan roh. Ada jurang tak berujung yang terbentang di benua ini yang tampak seperti rahang iblis. Di dalam jurang, ada arus besar yang melonjak dan menabrak bebatuan yang mengeluarkan suara memekakkan telinga. Satu sisi benua iblis roh adalah wilayah iblis, sedangkan sisi lainnya adalah dunia 1000 besar. Selama setengah tahun terakhir, pertempuran di benua setan roh tidak pernah berhenti. Tapi hari ini,
ada keheningan yang tidak biasa dan langka di benua ini yang diwarnai merah darah. Namun, semua orang tahu bahwa keheningan ini menghasilkan badai destruktif yang menyangkut nasib dunia seribu besar. Jika mereka bisa melewati kesengsaraan ini, dunia seribu besar akan menikmati kedamaian. Jika tidak, semua kehidupan di dunia seribu besar akan diperbudak dan dibantai, menjalani kehidupan yang tidak manusiawi. Jadi pada saat ini, seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya dieksekusi dan energi spiritual terbentuk menjadi cermin yang memproyeksikan tempat ini ke setiap sudut dunia seribu besar. Hari ini, semua orang di dunia seribu besar mengangkat kepala mereka dan sebuah cermin besar terbentuk di atas setiap benua yang memproyeksikan benua setan roh. Semua orang meletakkan barang-barang di tangan mereka dan melihat ke cermin dengan tatapan gemetar dan banyak orang terus-menerus berusaha untuk berdoa. Mereka berdoa agar dunia seribu besar akan muncul sebagai pemenang. Saat tatapan mereka menembus cermin, mereka bisa melihat timur benua roh iblis dipenuhi dengan cahaya spiritual dan banyak orang membentang sampai akhir, sedemikian rupa sehingga orang-orang bahkan mencoba untuk membuat jalan mereka pada saat ini. Terbukti, mayoritas ahli di dunia seribu besar berkumpul menuju benua setan roh. Di sisi lain, barat didominasi dengan aura iblis, di mana awan iblis besar dan tebal membentang ke arah langit dan bumi. Samar-samar, tatapan ganas bisa dilihat seolah-olah mereka adalah asura yang merangkak keluar dari neraka, ingin membawa kehancuran ke dunia. Di timur benua iblis roh yang berfluktuasi dengan energi spiritual, Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka dan semua orang dari dunia seribu besar melihat kedua sosok itu, merasa yakin. Selama bertahun-tahun, keberadaan Kaisar Api dan leluhur bela diri menghentikan klan Vien untuk menyerang dunia seribu besar. Bagi dunia seribu besar, keduanya adalah pemimpin yang tak terbantahkan. 4 nyonya dari alam bela diri dan wilayah api tak berujung, bersama dengan penguasa surgawi tahap akhir lainnya, berdiri di belakang mereka berdua. Mereka mengenakan ekspresi serius saat mereka dengan gugup melihat klan Vien. Terbukti, mereka merasa takut dan gelisah tentang Raja Jahat Surgawi. Semua orang sangat gugup, sementara Kaisar Api dan leluhur bela diri tetap tenang. Mata mereka dalam, seolah-olah mereka bisa menembus jarak ruang. Waktu benar-benar tidak menunggu siapapun. Jika kita memiliki 30 tahun lagi, kita akan dapat meninggalkan nama lengkap kita di papan cakrawala, dan pada saat itu, kita akan dapat menghadapi Raja Jahat Surgawi, terlepas dari kekuatannya. Leluhur bela diri menghela nafas dalam penyesalan. Kaisar Api mengangguk setuju karena dia memiliki ide yang sama. Mereka hanya membutuhkan 30 tahun lagi untuk meninggalkan nama lengkap mereka di papan cakrawala. Pada saat itu, mereka tidak perlu takut pada Raja Jahat Surgawi. Namun, Raja Jahat Surgawi mungkin merasakan ini juga, dan dia pasti tidak akan membiarkan mereka membalikkan keadaan. Dengan pemikiran ini, Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas. Mereka tidak takut, tetapi mereka hanya merasa menyesal, karena mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak. Mereka berdua tiba-tiba menyipitkan mata dan mengangkat kepala saat mereka melihat aura iblis yang tak terbatas di barat. Pada saat ini, Qin Tian, Sein Pedang Azure, Kaisar Naga Sejati, dan pusat kekuatan puncak lainnya di dunia seribu besar merasakan tekanan iblis yang mencekik yang turun dari langit dan menyelimuti seluruh dunia. Di bawah tekanan itu, bahkan penguasa surgawi tahap akhir seperti mereka merasa takut. Formasi besar dunia seribu besar terdiam dengan ketakutan di wajah mereka. Kami memberi hormat kepada dewa, klan Vien bersorak saat mereka semua berlutut. Bahkan Saint Sky Monarch dan pusat kekuatan puncak lainnya berlutut ketika mereka dengan kejam menatap dunia seribu besar. Mereka tahu bahwa turunnya Raja Jahat Surgawi akan merusak keseimbangan di antara keduanya. Di antara sorakan, awan iblis melonjak dan siluet muncul di depan formasi klan Vien. Sosok itu memiliki fitur tampan dan berkedip dengan cahaya di sekelilingnya. Tidak ada aura jahat yang dimiliki oleh klan Vien, dan di balik senyuman itu, dia tampak sangat baik hati. Namun, 3 mata di dahinya memberinya aura yang sedikit menyeramkan. 2 temperamen yang berbeda digabungkan bersama dan tampak sangat misterius. Dia adalah Raja Jahat Surgawi. Melambaikan tangannya, Raja Jahat Surgawi menenangkan sorak-sorai yang memanas dan melihat ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri sambil tersenyum.
5 tahun kemudian, kita bertemu lagi. Suaranya tidak keras, tapi itu menyebabkan benua iblis roh bergetar dengan gelombang suara yang menyebar di langit, menyebabkan langit runtuh. Wajah Kaisar Api dan leluhur bela diri juga dingin saat mereka menoleh ke Raja Jahat Surgawi dengan tatapan tajam. Kalian berdua benar-benar menakjubkan. Jika saya tidak bisa mengandalkan yayasan saya mungkin benar-benar tidak bisa menghadapi kalian berdua. Jadi, jika kalian berdua bersedia menerima segel Raja Jahat saya dapat membiarkan 1000 dunia besar hidup. Raja Jahat Surgawi memandang Kaisar Api dan leluhur bela diri saat dia berbicara. Kami tidak akan pernah percaya pada kebaikan musuh. Kaisar Api tersenyum. Selain itu, masih belum pasti siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Mendengar kata-katanya, Raja Jahat Surgawi dengan acuh tak acuh tersenyum. Kalian berdua telah tumbuh lebih kuat dalam 5 tahun ini. Tapi seperti yang saya katakan, tidak akan ada orang di dunia 1000 besar Anda yang bisa menghentikan saya begitu saya mencapai kondisi mata 9 saya. Ketika dia selesai, dia maju selangkah dan tekanan iblis yang mengerikan meledak dengan pilar iblis setinggi 1.000.000 kaki menjulang ke langit dan melahap semua cahaya. Di dalam kegelapan, tekanan iblis yang menakutkan menyebar, membuat semua orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Ke arah dunia 1000 besar, semua orang jatuh ke dalam kegelapan saat mereka berseru ketakutan. Kegelapan ini tampaknya mampu menggerogoti hati orang-orang, bahkan penguasa surgawi gemetar, dan mereka mengalami kesulitan mengendalikan kekerasan di hati mereka. Saat dunia 1000 besar jatuh ke dalam kekacauan, nyala api besar berkobar dan berubah menjadi teratai yang perlahan berputar, menembus dengan cahaya yang mengusir kegelapan. Di Lotus, rambut Kaisar Api berhamburan saat dia menunjukkan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, 8 rune kuno berputar dan berubah menjadi lingkaran cahaya dengan gelombang besar menyebar untuk mengusir kegelapan. Dengan lotus yang menyala dan rune kuno yang beredar, mereka menempati seluruh langit dan mengusir kegelapan. Namun, kegelapan terus menyebar ke seluruh negeri, terus-menerus melahap cahaya, mencoba menyelimuti dunia 1000 besar dalam kegelapan sekali lagi. Kedua belah pihak terus-menerus menimbulkan korosi satu sama lain dan pancaran cahaya berkedip-kedip antara terang dan gelap. Semua orang dari Great Thousand World melihat pemandangan ini saat mereka gemetar. Mereka terus berdoa, karena mereka tahu bahwa lotus dan rune adalah harapan terakhir mereka. Seperti yang aku katakan, kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Raja Jahat Surgawi dengan acuh tak acuh melihat ini sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan kegelapan tak terbatas terus menyebar. Saat kegelapan secara bertahap melahap cahaya dari lotus dan rune, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka pada pemandangan ini. Apakah Raja Jahat Surgawi benar-benar akan menang? Sementara mereka putus asa, suara yang tidak biasa terdengar dan ledakan tawa bergema di seluruh dunia 1000 besar. Karena 2 tidak cukup, mari kita tambahkan 1 lagi. Ketika suara itu bergema, semua orang melihat ke belakang mereka dan mereka gemetar karena kegembiraan. Energi spiritual tanpa batas berkumpul sebelum energi dunia misterius turun dan terbentuk menjadi layar. Papan Cakrawala, ketika Qin Tian, King Yanjing, dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya melihat pemandangan ini, mereka berseru kegirangan. Ini Mu Chen, dia akhirnya di sini, dan dia bahkan memicu papan Cakrawala. Dia akan meninggalkan namanya. Mereka menatap layar dengan gembira saat siluet perlahan muncul dengan penampilan yang familiar. Dia adalah Mu Chen. Pada saat yang sama, Mu Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat ke papan Cakrawala dengan 2 tangan saling menempel untuk meletakkan pukulannya. Pada saat yang sama, suara bergema-bergema di seluruh dunia. Hari ini, Dewan Cakrawala akan memiliki namaku. Terima kasih telah menonton.